ad-dinun nasihah. Kita orang Islam adalah hendaknya saling mengisi, saling menasihati, saling mengingatkan satu sama lain. Dikarenakan kita bukanlah hamba Allah yang penuh kesempurnaan, bukanlah hamba Allah yang lengkap segala-galanya pada diri kita, tapi kita perlu selalu dibantu, diisi oleh saudara-saudara kita yang sangat beda dengan kita. Hadirin sidang jemaah Jumat, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sedikit mau'izah hasanah yang berjudul merampas tanah dan mengubah tanda batas tanah. Ini karena mungkin kita nablang, lampu, kebetulan lampu adanya kosong. Dari tahun ke tahun ditondangi ternyata batas yang sudah ada sudah bergeser. Ini hukumannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu. Di saat kita mati, yang pertama kita akan dihimpit dalam hukuman. Kita yang di dunia tidak merasakan, tapi orang yang sudah dimasukkan dalam kubur betul-betul kita dihimpit sesempit-sempitnya. Inilah pelajaran, mudah-mudahan ada yang bermanfaat pertama untuk diri saya sendiri dan untuk hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ada beberapa hadis yang saya bacakan tentang hadis itu semua, tapi lafaznya berbeda-beda. Yang pertama hadisnya adalah man zalama qidara shibri minal ardi tu fatan min sab'i ardi. Ini artinya, barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah, maka dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Dari 7 lapis bumi. Langit ada 7, bumi ada 7 lapis. Resikonya sangat besar. Resikonya sangat berbahaya. Ini salah satu hadis. Makanya apabila selama ini kita nablang dengan tangan saling jauh belang, ateng lima punyo pak posisi ini. Tanya itu atengnya sudah bergeser sejengkal. Ini bukan Rasulullah mengatakan bukan 1 meter, tapi sejengkal. Sejengkal kita geserkan tanah batas kita dengan tanah orang, Allah akan mendenda kita dengan mengalungkan di leher kita 7 lapis bumi. Bagaimana dahsyatnya hukuman dari Allah. Bukan hari ini. Kapan balasan itu akan kita terima? Tunggu di akhir di padang mahsyar. Tunggu mahkamah Allah. Tunggu balasan Allah. Maka pada hari ini, kalaulah kita mudah-mudahan tidak terjadi di daerah kita ini. Kalau memang ada hal seperti ini tidak kita sengaja ataupun kita sengaja, secara baik kembalikanlah hak orang itu. Dan alhamdulillah itulah satu kemenangan. Kita mengalah yang mendapatkan akhirnya balasan dari Allah yang sungguh sangat luar biasa. Dan Allah akan mengembalikan kebaikan kita berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut untuk kita mengakui yang selama ini ada kejadian kita orang kita buat surat. Satu rantai misalnya, tanah orang kita buat atas nama kita. Bertahun-tahun kita menikmati hasilnya. Yang orang yang tidak tahu di mana tempatnya. Coba bayangkan kalau ini terus kita biarkan. Tidak mau kita kembalikan kepada orang yang berhak menerimanya. Bagaimana hukuman kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada ayat. Yang pertama ayat saya bacakan tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini kata Allah.
Ya ayuhan nas. Di sini yang pertama Allah panggil adalah ya ayuhan nas. Wahai manusia. Artinya di sini walaupun dia bukan muslim, walaupun di sini dia tidak mengucap dua kalimat syahadat, mereka non muslim, orang kafir. Di sini Allah panggil, secara umum Allah panggil. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Apakah ada Islam, Kristen, dan lain sebagainya, Hindu dan sebagainya? Allah seru, Allah ajak. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kita harus makanlah dengan makanan apa? Yang dimukamin dengan makanan yang halal. Kemudian Allah tekankan setelah halal, halalan thayyiban. Halal dan lagi baik. Coba bayangkan penekanannya di ayat ini. Halal dan lagi baik. Begitu nikmatnya rasanya. Kita makan apa yang kita kerjakan dengan selama ini. Kadang-kadang kita tetangga belakang panggil buku-buku. Dadanya tak perlu banget supaya air pupuk mengalir ke sawah kita. Kemudian hasil pupuk orang yang kita ambil, kita panen dengan panen besar. Yang kita makan, yang kita hasilkan dengan panen besar itu tadi, rupanya ada bahagian orang lain yang masuk ke sawah kita. Makanya kalau kita tidak minta izin kepada orang yang punya pupuk, maka hasil panen kita itu ada yang haram yang kita konsumsi, ada yang haram yang kita miliki, ada yang tidak sah yang kita miliki. Kalau kita biarkan, kita tidak mau merubahkan hasil seperti ini, maka terus menerus yang haram kita menikmatinya sampai mungkin kita datang saja. Hadirin sekalian rahmat yang dirahmati Allah. Apa kata Allah? Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah nasib suatu kaum, tidak akan merubah nasib seseorang. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia mau merubah sendiri, kaumnya itu mau merubah sendiri. Yang biasanya dia kerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, yang biasanya dia asik menguji mengumpat orang lain, tapi dia secara pelan-pelan dia berhenti, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ingat azab Allah, akan ingat balasan Allah di akhir masa kelak nanti. Kalau hari ini, kenapa umat Islam di dunia tidak diberikan azabnya? Karena Rasulullah belum meminta kepada Allah supaya umatku jangan diadili di dunia, supaya umatku diadili di akhir kelak nanti, di yaumil masa kelak. Di sana Rasulullah meminta, dan di sana kita tidak ada ampun, tidak ada yang bisa membantu. Nafsi, masing-masing tanggung sendiri. Begini surah Yasin sering kita bacakan ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu, pada hari ini, hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, Allah akan mengunci mulut-mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicaralah anggota-anggota tubuh kita. Aydihim, di antaranya adalah tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan ikut disaksikan oleh apa? Arjuluhum, kaki kita. Lalu dimakan yaksibun, apa saja yang telah kita kerjakan, apa saja yang telah kita usahakan selama kita hidup di dunia. Makanya penekanan di sini, kalau kita tidak merubah atau kita tidak mau hijrah dari yang tidak baik pada yang baik, maka termasuklah minal khasirin, kita termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang mau merubah
dari yang tidak baik ke arah yang lebih baik. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua tentang bagaimana kita menggeser batas tanah atau mengambil tanah orang sejengkal, bukan 1 meter, sejengkal, bukan 1 meter, bukan 1 ranting, bukan 2 ranting, bukan 1 hektar. Hadis yang kedua apa Rasulullah katakan? Man zalama minal ardi syartan tufahu min sab'i ardin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Artinya dengan zalim kita ambil bukan hak kita. Kita ambil tanah itu tanpa sepengetahuan orang yang punya tanah di samping kita. Maka hari ini dalam Islam kita lupa. Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita umat Islam, apabila kita ada menjual tanah, apakah tanah kebun, tanah sawah, orang kiri kanan, timur barat, selatan utara harus diajak yang punya tanah, harus dikasih tahu yang punya tanah, dihadirkan ke tanah di saat jual beli terjadi, di saat penukaran dipanggil yang orang punya tanah. Kenapa? Supaya kita tidak mengambil tanah yang bukan hak yang jual tanah itu. Itu aturan dalam Islam. Harus kita kasih tahu kepada orang yang bersangkutan, supaya tidak sedikit pun terpeleset dari hak yang orang yang menjualkan itu. Yang kita jual penuh sah milik orang yang menjualnya, bukan kita jual. Ada tanah orang sebagian yang penjualan itu tidak mungkin kita halal 100%. Maka hadirin sidang jamaah rumah yang dirahmati Allah. Banyak hadis-hadis mungkin selama ini kita tidak sampai ke situ pemahaman kita tentang ajaran Islam. Maka pada hari ini kalau kita sudah paham, kalau sudah hari ini kita tahu tentang itu, berhentilah, kembalikanlah hak orang lain kepada pemilik yang sah. Supaya apa yang kita makan dari hasil yang kita kerjakan itu, kita makan dengan halal dan thayyibah. Kita makan halal 100% dan baik 100%, tidak bercampur dengan hal yang tidak haram. Ibaratkan kita memasak 1 wajan daging kambing, 1 wajan penuh, 1 ekor kambing kita sebeli, kita masak dalam wajan itu. Kita ambil secuil daging babi, kita campurkan dengan daging kambing yang halal 100%, maka seluruhnya yang ada dalam daging kambing itu yang kita masak akan jadi haram. Maka kita usahakan semaksimal mungkin kita rubah secara pelan-pelan. Semoga yang kita makan betul-betul halal dan thayyibah. Hadirin sidang jamaah imam yang dirahmati Allah. Hadis yang ketiga, man akhadha min al-ardi syai'an bighairi haqqihi isfa lahu bihi yaumal qiyamah ila 7 ardin. Barang siapa mengambil tanah meskipun sedikit tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar 7 lapis bumi. Ini kejam lagi hadis. Penekanannya lebih berat lagi. Bukan 1 ranting yang perlu kita ingat adalah sejengkal. Bukan luas kan? Tapi Allah denda kita, Allah hukum kita secara berat itu. Allah tenggelamkan, Allah kalungkan lagi. Bagaimana berat dasarnya kita pikir nanti. Bukan hari ini. Balasan Allah akan datang kepada umat Islam di yaumil mahsyar kelak nanti. Baik kita kerjakan, akan kita lihat hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita kerjakan yang baik sebesar dzarrah, sebesar kuman, sebesar biji sawi, akan kita dapatkan balasannya, akan kita lihat hasilnya. Tidak akan Allah sembunyikan sedikit pun.
faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sebaliknya, kalau kita kerjakan kejahatan, keburukan sedikit pun, juga kita akan melihat hasilnya, dan Allah akan memberikan balasannya di hari akhirat kelak nanti. Maka pertama kita perbanyaklah istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, terus jangan berhenti. Berbanyak istighfar. Dimanapun kita berada, istighfar kepada Allah. Kemudian kita perbanyak amal ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Wattabi'is sayyi'ata. Ikutilah perbuatan sayyi'ah, perbuatan jahat, dengan perbuatan yang baik. Untuk apa? Tamhuha. Amal baik akan menghapus amal-amal yang tidak baik. Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan banyak kita mengerjakan perbuatan yang baik, segala perbuatan yang jahat Allah akan hapuskan. Kita niat saja berbuat baik, Allah sudah menghapuskannya. Allah sudah mencatatnya pahala di sisi Allah. Kita niat berbuat jahat, Allah belum mencatatnya sebelum kita kerjakan perbuatan jahat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian saya lanjutkan ayat yang kedua. Tidak panjang sekali lagi. Ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya ingin menyembah kepadanya. Nih, dalam ayat ini Allah menyuruhkan kepada orang yang beriman. Yang tadi ayat Allah panggil wahai manusia secara umum, seluruh manusia yang ada di bumi ini. Ayat ini Allah panggil khusus orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengucap dua kalimat syahadat. Allah panggil kulu min thayyibati, makan dari yang baik-baik. Setelah kita makan dari yang baik-baik, Allah perintahkan bersyukurlah kepada Allah. Jangan kita sia-siakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Apa saja yang hari ini kita miliki, semuanya itu amanah dari Allah. Semuanya itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Titipan. Kalau baik kita jaga titipan itu, maka kita termasuk orang yang terpelihara dari kesengsaraan, orang yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang singkat ini yang kami sampaikan ini, kalau memang itu baik, kalau memang benar, ambillah. Semoga jadi pedoman hidup kita. Kalaulah dalam hal ini ada penyampaian saya yang tidak benar, jangan diambil. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah itu datangnya dari saya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan pada hari ini, dan saya akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita masuki dalam rukun khutbah. Kalau ada yang keliru mohon ditegur supaya sah umat kita pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad